Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Baresa dari AKT 23A, NPM 23412042. Di sini saya akan membahas mengenai posting buku besar dan buku besar pembantu. Apa yang dimaksud dengan buku besar? Buku besar dan buku pembesar pembantu merupakan catatan akuntansi terakhir atau book of final entry dari sistem akuntansi pokok. Formulir rekening buku besar utama merupakan perkiraan dalam suatu produk akuntansi tertentu, misalnya kas, piutang usaha, modal, hingga persediaan utang. Perkiraan-perkiraan tersebut terdiri dari berdirinya sendiri-sendiri dengan fungsi untuk mengistisarkan pengaruh transaksi kepada perubahan aktiva, kewajiban, serta modal pada perusahaan. Buku besar utama sebagai sebuah proses, ada tahapan dalam melakukan kegiatan posting. Ini dia tahap tahapannya. Yang pertama, dilakukan penutupan terhadap jurnal khusus dengan cara menjumlahkan angka yang ada pada setiap kolom perkiraan. Yang kedua, setelah dijumlahkan, hasil yang didapat dipindahkan ke dalam buku besar sesuai dengan perkiraan yang dipakai, baik itu di bagian setelah di debit maupun di kredit. Yang ketiga, hasil penjumlahan yang kini ada dalam buku besar perlu ditandai kolom ref di jurnal khusus diisi dengan tanda checklist atau nomor kode perkiraan. Sementara kolom ref di buku besar utama diisi dengan nomor halaman jurnal. Setiap jurnal khusus punya kode berbeda loh. Yang pertama, kode JKM atau untuk jurnal penerimaan kas. Yang kedua, kode JKK untuk jurnal pengeluaran kas, dan kode JP untuk jurnal penjualan, kode JB untuk jurnal pembelian, kode JU untuk jurnal umum. Posting dilakukan dengan menuliskan tanggal di proses itu sendiri. Pengertian buku besar pembantu. Buku besar pembantu sendiri merupakan sebutan bagi sejumlah rekening yang dikhususkan untuk mencatat rincian piutang serta usaha. Dengan buku besar pembantu, perusahaan dapat memperoleh informasi yang lebih mendetail. Buku besar pembantu piutang usaha. Buku besar pembantu jenis yang satu ini punya fungsi dan melakukan perincian terhadap beberapa hal. Misalnya langganan kredit perusahaan serta kepada siapapun saja perusahaan melakukan transaksi penjualan serta kredit lengkap dengan alamat dan jumlah transaksi tersebut. Keadaan tagihan pada tiap langganan kredit perusahaan akan dicatat dalam daftar terpisah. Dalam hal ini, buku besar pembantu piutang usaha berbeda dengan buku besar utama. Dan yang kedua, ada buku besar pembantu utang usaha, yang dimana buku besar pembantu utang usaha ini berperan dalam melakukan perincian terhadap pemasok yang memberikan pinjaman kredit berupa barang dagangan ataupun aktiva lainnya kepada perusahaan. Serupa dengan buku besar pembantu piutang usaha, buku besar pembantu utang usaha akan mencatat perubahan utang pada masing-masing pemasok yang memberikan pinjaman kredit pada perusahaan. Sementara pada buku besar utama, perubahan utang yang dicatat ialah perubahan secara keseluruhan. Manfaat masing-masing buku besar. Buku besar utama memiliki manfaat untuk melihat kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Dengan buku besar, kamu dapat melihat informasi saldo dan kas usaha perusahaan secara mudah. Buku besar pembantu juga tidak dibuat tanpa alasan. Pertama, kehadiran yang dapat mempermudah penyusunan laporan keuangan karena kemampuannya mengurangi kesalahan pada buku besar utama. Yang kedua, buku besar pembantu dapat dijadikan sebagai perbandingan antara atau pengujian atas buku besar utama dengan melihat saldonya. Ketiga, buku besar pembantu juga dapat mempermudah akuntan untuk mengetahui jumlah masing-masing elemen. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.